Halo para trader, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Jadi di konten kita kali ini kita akan bahas mengenai AKR Koporindo atau kodenya ini AKRA. Jadi di konten kita kali ini kita akan bahas mengenai yang pertama tentu saja zona entry, kemudian potensi keuntungannya, dan tentu saja kita akan ngebahas mengenai dia punya resiko. Jadi ya jangan di skip videonya karena jarang nih orang yang mau bahas potensi dan resiko. Jadi ya sekarang itu teman-teman hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 jam setengah 7 malam. Jadi sebelum kita mulai kontennya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman. Jadi kita mulai aja pembahasannya. AKR Koporindo atau kodenya adalah AKRA. Market kapitalisasinya ini 22 triliun, teman-teman, 22,80 triliun. Kemudian earning per share-nya ini dia ada di 111. Ini kalau 111 IDR agak cantik, tapi ini 111,15 IDR atau Indonesian rupiah. Oke, terus dia punya rincian pendapatan atau berdasarkan sumber bisnis ya. Jadi ada trading dan distribusi, kemudian dia ada industrial estate, ada logistik, terus ada manufacturing. 100% beroperasi di Indonesia. Kemudian untuk dividennya, ini untuk dividen hunter boleh nih AKR untuk dipertimbangkan. Dia paling kecil itu ada di 2,78%. Terus sisanya sih oke sih di atas 3% nih. Ini oke banget nih untuk dividen hunter nih. Dan in case kalian bertanya-tanya AKRA itu apa ya? AKRA itu teman-teman, ya dia perusahaan logistik gitu loh. Tapi dia punya terminal tangki penyimpanan, itu kapasitinya 819.400 KL ini apa ya? Kiloliter mungkin. Terus kemudian dia punya tanker ini 14 unit. Terus dia punya truk itu ada kurang lebih 250 unit. Terus kalau kalian lihat usaha patungan ya, ini ada British Petroleum, kemudian ada ARBP. Ini British Petroleum ini kalau kalian di Jakarta pasti sering nih lihat nih, dia punya udah mulai banyak nih, dia punya apa tuh namanya, dia punya pom bensin. Dan ya kita langsung aja bahas dia punya charting teman-teman. Ini monthly dulu ya kita bahas. Nah, monthly ini fungsinya adalah untuk kalian tahu posisi kalian ada di mana. Jadi kalian tahu ujung bawahnya ada di mana, kalian tahu ujung atasnya di mana. Jadi jangan tangkap pisau jatuh atau pisau yang lagi loncat ke atas gitu. Jadi kalian harus tahu kira-kira aku harusnya di mana sih. Oke, kita itu monthly. Dan kalau untuk weekly ini fungsinya di mana kita lihat ininya, di mana dia swingnya, di mana dia turning point-nya itu di mana. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini dia uptrend, terus dia downtrend lagi di sini. Dia sempat mau reversal tapi dia gagal, dia turun lagi, terus reversal lagi naik ke atas, dan ini dia sedang koreksi. Terus untuk entry kita harus masuk ke daily. Nah, ini adalah daily-nya teman-teman. Jadi di daily ini aku bagi menjadi 4 zone. Ya, zona 1 itu ada di ini zona para pemberani ya. Zona 1, zona 2 itu zona para apa sih kita bilangnya? Moderat. Ya, aku tuh zona 2. Aku di moderat. Kemudian ada yang lebih kepada defensif, teman-teman. Oke. Nah, kalian masuk ke zona mana itu kalian sendiri yang tahu. Tapi kalau kalian mau aku bikin konten sendiri untuk ngebahas kalian itu orangnya defensif atau moderat atau agresif, kalian boleh komen di bawah. Karena itu agak tricky tuh aku ngebahas ya. Jadi aku mesti ngebahas satu-satu. Kalau orang agresif itu seperti ini, kalau orang defensif itu seperti ini, dan kalau orang yang moderat itu seperti ini.
Jadi kalau kalian mau boleh komen di bawah. Nah, jadi sebelum kita bahas posisinya lebih lanjut ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke sini, aku mau bahas ini dulu. BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, di tanggal 7 aku tuh sempat posting juga, ya kalian boleh cek videonya. Jadi di tanggal 7 itu ya, ini tanggal 7 mana ya? Nah ini, zona yang baru jadi itu di Kecang, aku kan rekamannya kalau nggak salah 7 pagi ya, jadi ini tuh belum ada nih teman-teman, candlenya masih ini. Nah, aku bilang akan jadi di konten itu, ya aku sih sebenarnya udah entry di sini ya, jadi dia begitu udah masuk kita, kemudian harganya tiba-tiba naik, dan anehnya di zona sell, ya yang dimana aku bilang kita akan sell di sini, itu beneran dia merah teman-teman. Jadi kalau menurut aku pribadi dia akan koreksi hari Senin, sebelum akhirnya dia akan tembus ke atas, tapi ya bisa aja dia turun lagi ke bawah, ya tergantung sentimennya nanti gimana. Dan kalau misalnya kalian berpikir, aku mau entry dong, aku mau ngejar BBRI, enaknya di harga berapa? Oke, kita akan masuk ke 4 jam. Nah, di sini kalian bisa lihat ada patahan ya. Berarti ini naiknya nih hijau-hijau. Kalau misalnya dia ada misalnya ada merah atau gimana di sini, biasanya dia nggak kuat base-nya. Dan kalau kita masuk ke 1 hour, di sini kita bisa lihat ada orang yang dorong sell ke sini, kemudian dia ini lagi nih, ngumpulin lagi di sini. Nah, ini adalah zona di mana sebenarnya kalian bisa entry. Tapi aku tidak terlalu merekomendasikan karena dia pertama terlalu dekat ke atas, dan di atas juga ini terjadi doji. Jadi kalau misalnya dia turun ke bawah, dia mungkin akan tembus ke 3.700 dan mungkin akan ke 3.700. Tapi ya balik lagi kalian tipikalnya yang seperti apa. Tapi kalau misalnya udah kondisinya udah kayak gini sih sebenarnya jangan dikejar ya. Tapi ya terserah. Maksudnya kalian, aku nggak bisa maksain gitu loh. Karena ya tergantung dari kalian sendiri, kalian tuh tipikalnya seperti apa. Oke? Ya, mari kita bahas AKR. Oke. Jadi teman-teman, target sell kita itu ada di 1315 dan 1365. Ini target sell kita yang paling rasional ada di sini ya. Kemudian kita punya target beli ya ada di 3 zona ini di bawah ini safety net namanya teman-teman. Ya kalau misalnya kalian orang yang pemberani masuk ke area 1 yaitu di 1075 dan 1030. Kemudian kalau misalnya kalian orang yang moderat, kalian bisa masuk di 965 dan 900. Kemudian ya di antara angka itu ya. Kalau kalian orang yang defensif, kalian bisa masuk ke 835 dan 795. Semuanya punya keuntungan dan kerugiannya masing-masing teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian orangnya agresif, begitu harganya masuk ke atas dan mental, ya orang yang kalian happy karena orang yang moderat dan orang yang defensif ini nggak dapat apa-apa. Tapi begitu harganya masuk ke sini, dia naik ke atas, orang yang moderat kemungkinan besar dia akan, bukan kemungkinan besar, dia pasti dapat lebih banyak dibanding kalian, dibanding orang yang agresif. Sementara kalau orang yang defensif gimana? Ya orang yang agresif di sini mungkin sudah berpikir untuk cut loss, sementara orang yang defensif baru mulai naik, dan begitu harganya naik ke atas, ya orang yang defensif akan jauh lebih kaya dibanding orang yang moderat dan orang yang agresif. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya kita bahas di Excel. Nah, di segmen Excel ini teman-teman, Excel ini sudah terintegrasi ya semuanya, dan ini skenario ini sedang dikembangin. Ini moga-moga segera jadi, dan Excel ini akan aku bagiin gratis kalau misalnya sudah mencapai 10.000 subscriber ya. Jadi di Excel ini kalian tuh bisa otak-atik sebenarnya. Misalnya kalian punya Akra dan kalian mau siapin uang 10 juta, tapi kalian nggak punya nih. Udah aku mau masukin Akra, aku cuma mau beli misalnya 5 juta. Ya dia langsung bisa kelihatan keuntungan, potensi kerugian,
dan segala macamnya. Itu kelihatan. Atau misalnya kalian mau 7 juta misalnya. Atau jangan deh. Misalnya kalian aku mau beli agak lebih banyak, 25 juta misalnya. Ya, dia akan nunjukin gitu. Berapa potensi keuntungan, berapa potensi kerugian, dan segala macamnya itu lebih jelas gitu loh strateginya. Oke, kita masuk ke 10 juta aja. Oke, jadi kalau kalian tim pemberani, kalian masuk ke zona 1, yaitu di 1050 nih, aku tulisnya. Kemungkinan keuntungannya kalau kita jual di 13.15 ya, 1315, kemungkinan keuntungannya itu di 2.517.000. Kemudian kalau misalnya kita cut loss di 700, ya kemungkinan kerugiannya bisa di 3.300.000 nih, teman-teman. Tapi misalnya aku mau keluar duluan, misalnya kalian mau keluar duluan, misalnya keluar di berapa? Orang agresif nih, misalnya keluar, oke deh, keluar di 900 misalnya. Ya, kemungkinan kerugian kalian nih di 1,4 juta nih. Nah, kita balik lagi. Jadi ya cukup mempermudah kalian gitu loh untuk kira-kira langsung strategi berikutnya gimana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Begitu juga kalau misalnya kalian zona 2. Kalau harganya masuk ke zona 2, ya keuntungan kalian bisa sampai 4 juta nih teman-teman. Dan kerugian kalian bisa di 2,5 gitu loh. Terus kalau zona 3 juga, ya kalian bisa lihat kan zona 3 tuh akan jadi paling kaya nih teman-teman, bisa di 5 juta, bisa hampir 6 juta dia punya keuntungan dan dia punya potensi kerugian atau potensi resiko kerugiannya dia itu ada di 1,5. Kenapa? Karena ya dia orangnya defensif, makanya kalian harus kenal. Kalian itu orangnya agresif, kalian orangnya moderat, atau kalian orangnya defensif gitu loh. Tapi mari kita bicara kalian itu orangnya misalnya defensif ya. Aku pakai contoh defensif. Terus kalian berpikir, loh, aku juga mau dapat nih keuntungan kalau misalnya harganya masuk ke zona 1 atau masuk ke zona 2 gitu loh. Oke, bisa gitu loh teman-teman. Caranya gimana ya? Kita pakai strategi namanya strategi diversifikasi. Jadi dari 10 juta atau dari dana kalian ini, kalian bagi aja 10% gitu kan. Nah, di sini aku tulis di sini 10%. Di sini bisa aja kalian ganti. Misalnya aku mau jadi 15% misalnya. 15%. Dia langsung berubah tuh, teman-teman. Jadi ya ini mempermudah kalian, Excel-nya lagi. Semoga kalian bisa membantu mensubscribe dan share. Jadi ya semoga channel aku makin banyak dikenal. Jadi ini tuh mempermudah kalian pokoknya. Jadi misal kalian orangnya defensif nih. Kalau masuk ke zona 1, aku juga mau dapat keuntungan ya. Dari 10% itu aja kalian, misalnya 10% dari 10 juta, ya keuntungan kalian kalau misalnya dia masuk ke 1.315 ya bisa di 200.000 nih, 238.000. Lumayan dibanding nggak dapat apa-apa. Kalau dia masuk ke zona 2, kalian bisa dapat hampir 1,5 nih, teman-teman. Ya memang potensi kerugiannya kalian tuh jadi hampir 2 juta, tapi ya kalau dia masuk ke zona 2, ya langsung kalian masih bisa dapat. Jadi itu makanya aku nggak terlalu setuju sama orang yang suka all in gitu loh. Maksudku, ngapain lo all in? Emang lo tahu masa depan? Karena gini loh teman-teman, kalian harus berpikir, kalau misalkan besok terjadi perang dunia atau misalnya let's say kayak tadi kita lagi bahas Akra nih, terus kita nggak diminta-minta, atau jangan deh kita bahas misalnya perusahaan X dia punya unit 100 biji misalnya, terus tiba-tiba terjadi perubahan aturan atau misalnya terjadi gempa bumi atau terjadi apa, terus dia kehilangan 20 unit. Walaupun perusahaannya itu bagus, kan pasti harga sahamnya akan turun gitu loh. Jadi jangan pernah all in ya. Ya mending didiversifikasi aja. Tapi kalau misalnya kalian mau all in ya balik lagi itu kalian gitu loh. Kalian harus mengenali diri kalian. Oke, terus kalau misalnya kalian moderat itu kayak gimana ya dengan strategi diversifikasi ini? Kalian bisa baca sendiri nih. Kalau kalian moderat ya begitu harga masuk ke zona 1, kalian masih bisa dapat tuh. Misalnya masih bisa dapat 500.000, dapatlah. Terus kalau ke zona 2, ya kalian dapat 2 juta. Terus kalau ke zona 3, terus dia langsung mental,
kalian kan masih dapat ini nih, bisa dapat lebih gede nih, bisa dapat 4 juta gitu loh. 4.400.000 lebih besar dibanding kalau misalnya kalian in. Terus kalau yang agresif gimana? Yang agresif masuk ke zona 1, dia tetap dapat 1 juta, tetap lebih banyak dibanding yang orang moderat dan orang defensif. Masuk ke zona 2 juga sama. Ya kan, begitu masuk ke zona 3 dan mental, dia dapat keuntungan juga jauh lebih besar dibanding kalau dia all in gitu loh. Jadi ya balik lagi, kalian itu tipikal yang seperti apa, kalian harus kenali diri kalian. Aku selalu ulangin, kalian tidak bisa copy trade. Kenapa? Kalian punya personality, kalian punya personality lah ya. Kalian itu beda-beda setiap orang. Jadi ya kenali diri kalian, baru kalian masuk ke market. Jadi ya gitu aja teman-teman untuk konten kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada komentar, kritik, saran, terus juga kalau misalnya kalian mau ada masukan apa segala macam, kalian boleh komen di bawah. Dan sampai ketemu di konten kita yang akan datang. Dadah.